Kembali lagi dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan tentunya masih bersama saya Reza bersama Ibu Yeti di sini. Ya teman-teman sekalian, kita masih akan terus membahas soal-soal yang berikutnya. Tetapi tidak lupa juga saya terus mengingatkan untuk teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dapat menghubungi kami melalui telepon, SMS maupun juga dapat mengunjungi Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan jangan sampai ketinggalan karena di akhir segmen kita nanti akan ada kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya, itu dia semuanya. Dan teman-teman sekalian, kita akan langsung lanjut ke soal yang berikutnya. Tetapi tampaknya ini sudah masuk ke indikator yang kedua, yaitu menentukan isi paragraf, fakta, opini, pernyataan sesuai dengan isi dan tulisan. Dan langsung saja kita bersama Bu Yeti. Ya, Bu, tadi kita sudah membicarakan indikator yang pertama. Dan untuk yang berikutnya ini, kita sudah masuk ke pembahasan indikator yang kedua. Iya. Indikatornya seperti apa, Ibu? Ya. Indikatornya menentukan paragraf fakta dan opini dalam sebuah paragraf. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan yang tadi ya. Baiklah, silakan Ibu, boleh dimulai. Terima kasih Kak Riza. Ya, baiklah adik-adik, kita akan beralih ke indikator yang kedua, yaitu menentukan isi paragraf, fakta, opini, pernyataan, jawaban pertanyaan sesuai dengan isi atau tujuan penulis ataupun dari isi biografi ya. Baiklah, untuk soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, semburan lumpur air dan gas baru keluar dari halaman belakang rumah seorang penduduk warga desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan ini merupakan semburan ke-59 yang muncul di sekitar semburan utama. Selanjutnya, ya. Menurut seorang ahli dari Leader Tim Verkago, perusahaan yang mengawasi gas-gas berbahaya di sekitar pusat semburan, semburan itu sama dengan 58 semburan liar sebelumnya. Semburan liar itu juga tidak berbahaya dan tidak akan membesar. Jika dibiarkan, semburan itu akan mengecil sendiri. Untuk menutup semburan, hari ini akan dimasukkan 100 kg semen ke dalam lubang asal semburan. Kalau tadi kita lihat wacananya hampir sama ya. Hampir sama. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, fakta ya, kita mencari fakta di sini. Fakta teks tersebut adalah, ya, apakah A, semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59? Yang B, semburan liar itu tidak berbahaya seperti semburan yang lainnya? Yang C, semburan liar itu sama dengan semburan-semburan sebelumnya. Ya. Yang D, semburan liar itu akan mengecil dengan sendirinya. Atau yang E, untuk menutup semua semburan liar itu diperlukan 100 kg semen. Ya, ingat kita ke fakta. Ke fakta. Fakta itu suatu kejadian yang benar-benar terjadi, yang pasti. Jawabannya apa? Ya, yang A. Jawabannya adalah yang A. Semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59 karena itu sudah terbukti. Kita lihat di wacananya. Kenapa jawabannya itu A? Sebentar. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara fakta opini. Kalau fakta itu sesuatu hal yang sudah terjadi dan bukan pendapat orang. Ya, jadi pasti, Bu, ya, sudah nyata, sudah pasti. Sini kan semburan liar, air, gas baru mulai keluar di halaman belakang rumah salah seorang penduduk warga desa Mindi ya. Jadi di sini jelas ya, semburan liar itu berarti sudah terjadi, bahwa di belakang rumahnya itu ada semburan lumpur, air, gas yang baru keluar. Ya. Tapi kalau misalnya ada kata-kata akan itu kan belum terjadi, itu yang bukan opini, ya, bukan fakta. Jadi jawabannya adalah A tadi ya. Ya, A. Jadi jawabannya adalah yang semburan ke-59 itu, Bu ya. Karena itu sudah pasti. Iya, itu dia tadi pembahasan kita untuk soal yang kelima, teman-teman. Dan teman-teman sekalian, tampaknya kita sudah ada telepon dari teman di rumah. Telepon, ya, Televisi Edukasi. Halo, dengan siapa dan di mana? Dari Albertus dari Jakarta. Ya, Albertus dari Jakarta. Silakan, pertanyaannya apa? Apakah sebuah data selalu mencerminkan fakta? Apakah sebuah data selalu mencerminkan fakta? Apakah sebuah data selalu mencerminkan fakta? Itu saja pertanyaannya? Iya. Iya, terima kasih buat Albertus di Jakarta. Iya, langsung saja akan kita bahas bersama Bu Yeti ya. Ya Ibu, tadi pertanyaannya adalah apakah sebuah data dapat merupakan kalimat fakta? Iya. Ya, mungkin langsung saja Bu jawab. Iya, buat Albertus, biasanya kalau fakta itu kan harus ada bukti-bukti, ya, buktinya bisa tulisan,
bisa juga angka ataupun sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, data misalnya ada data berupa angka. Nah, itu sudah fakta. Nah, jadi sudah jelas bahwa dalam data itu merupakan fakta-fakta yang terjadi. Ya, tapi kalau hanya opini ataupun hanya omongan dari orang yang belum tentu terjadi, itu opini. Jadi data itu memang sebuah fakta. Jadi bisa yang mendukung sebuah data. Iya, jadi bisa dikatakan kalau misalkan dalam satu kalimat itu ada data, berarti itu merupakan kalimat fakta, Ibu. Iya. Ya? Baik, dan ya itu dia Albertus jawaban dan pembahasan dari Ibu Yeti. Jadi bisa dikatakan bahwa data itu merupakan bisa dikatakan adalah kalimat fakta, seperti itu, Ibu ya. Iya, terima kasih buat Albertus atas pertanyaannya, dan kita masih akan terus membahas soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya seperti apa, Bu? Iya. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6. Soal ke-6 ya. Tadi kita mencari fakta. Nah, sekarang opini. Opini itu kebalikannya, perbedaannya. Iya. Nah, opini dalam teks yang tadi pertama itu ya. Opininya apa? Ini pendapat ya. Pertama, semburan liar terjadi di halaman rumah seorang warga. Atau B, semburan liar itu tidak berbahaya dan akan mengecil dengan sendirinya. Atau yang C, semburan liar baru merupakan semburan ke-59. Yang D, rumah warga yang terkena semburan terletak di Desa Mindi. Ataupun yang E, hari ini akan dimasukkan 100 kg semen ke dalam lubang asal semburan. Ya, tadi kita sudah lihat wacananya. Di sini adik-adik harus lebih jeli lagi ya, karena antara fakta opini itu pembedanya hanya sedikit. Ya. Kira-kira Jadi mana? jawabannya adalah? Jawabannya B. Jadi semburan liar itu tidak berbahaya dan akan mengecil dengan sendirinya. Kenapa ini ada itu Bu, bisa dikatakan opini? Opini. Kalau opini itu kan sesuatu yang dikatakan orang lain, ya, walaupun di situ ada faktanya. Di sini kuncinya adalah ada kalimat akan. Oh ya, jadi ada kalimat akan. Tapi ini belum terjadi, baru akan. Itu kan pendapat ya. Semburan liar itu tidak berbahaya dan akan mengecil dengan sendirinya. Tapi itu sudah terbukti belum? Kan belum, baru akan. Baru akan mau terjadi. Iya, jadi di sini kuncinya kalau ada kalimat ini menggunakan kata akan, itu belum merupakan fakta, baru opini. Iya. Tapi kalau di yang A, semburan liar terjadi di halaman rumah seorang warga, itu sudah terjadi. Ada semburan liar yang keluar dari halaman rumah warga. Terus semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59, ini sudah fakta. Ya, sudah ada data. Yang D pun sama, rumah warga terkena semburan terletak di Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini sudah fakta juga. Dan yang E pun juga kalimat fakta. Iya, ini pun sama. Hari ini akan. Nah, hari ini ya, jadi yang tepatnya adalah yang apa namanya? Yang B. Yang B. Iya. Iya, itu dia tadi pembahasan kita untuk soal yang ke-6, teman-teman sekalian. Dan tampaknya kita sudah ada pertanyaan lagi melalui SMS dari teman-teman di rumah, yaitu dari 0818608330 sekian. Pertanyaannya adalah, apakah pendapat sama dengan opini? Sekali lagi dari 0818608330 sekian. Apakah pendapat sama dengan opini? Terima kasih untuk pertanyaannya dan akan segera kita jawab bersama Bu Yeti. Ya Bu, pertanyaannya adalah apakah pendapat sama dengan opini? Gimana tuh Bu pembahasannya? Pendapat itu sama dengan opini. Jadi opini itu kan opini adalah pendapat. Pendapat juga. Ya. Jadi apa yang diucapkan oleh seseorang. Jadi kalau misalnya pendapat pun sama seperti itu. Jadi kalau nanti adik-adik mendapatkan kalimat di sebuah paragraf ya, yaitu apa pendapatnya, berarti lihat kalimat opininya apa, itu sama saja. Ya, antara pendapat dan opini sama. Mungkin itu kata lain dari opini Bu ya, pendapat. Iya, itu dia tadi pembahasan dari Ibu Yeti. Dan sekali lagi kita mungkin akan minta trik lagi Bu, trik dalam menghadapi soal ujian nasional pelajaran bahasa Indonesia. Dalam trik opini sama fakta ini. Mungkin Ibu bisa memperjelas lebih lagi kalau misalkan kita menghadapi soal-soal seperti ini, triknya apa nih Bu? Mungkin dalam biar menghemat waktu kali ya. Iya. Jadi untuk indikator yang kedua, ini materi tentang fakta opini. Jadi adik-adik harus tahu tadi ya, antara fakta dan opini pembedanya hanya sedikit. Jadi kalau misalnya ada perkataan yang dikatakan oleh siapa, itu baru opini. Kalau fakta itu jelas sumbernya, jelas datanya. Jadi sesuatu yang sudah terjadi dan orang lain itu menganggap bahwa berita itu benar-benar terjadi, itu adalah fakta. Ya, jadi antara fakta opini hanya sedikit saja. Jadi kalau yang opini tadi
pendapat-pendapat Pendapat dari orang. pendapat orang. Iya, jadi perbedaannya itu ya sangat sedikit Bu ya. Jadi Iya. mungkin teman-teman di rumah harus lebih teliti Teliti lagi lagi dalam membaca membaca soal untuk soalnya. menentukan kalimat fakta Iya. ataupun opini. Ya teman-teman di rumah sekalian, masih sangat seru sekali pembahasan kita pada hari ini. Tetapi teman-teman jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif akan kembali setelah yang satu ini.